Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah dan pemirsa program KIS Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan mengulas hadis ke-17, 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu nafa'ana Allah bi'ulumihi. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebut nama sahabat, dianjurkan untuk membaca kalimah taradhi radhiyallahu anhu, yang artinya semoga Allah meridhoinya. Meskipun doa ini agaknya lazim dan kita juga mungkin didoakan oleh teman kita, semoga Allah memberikan ridho. Tetapi kalau menggunakan kalimah radhiyallahu anhu agaknya terdengar sumbang ya. Karena memang itu kalimah yang dikhususkan untuk para sahabat Nabi. Sebagian mengatakan para tabi'in. Dasarnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Jamaah sekalian bisa membaca di sana. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan mereka yang mengikutinya di dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi memang kalimah radhiyallahu anhu ini langsung disematkan oleh Allah bagi para sahabat di dalam Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atau mewajibkan untuk berlaku ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman
hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi SAW mewasiatkan kepada kita agar senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Pada hadis yang kedua, tempo waktu yang lalu telah disampaikan tentang trilogi ajaran agama: iman, Islam, dan ihsan. Maka ketika kita berlaku ihsan, pada hakikatnya disitulah pengejawantahan nilai-nilai keagamaan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kita untuk berbuat ihsan di dalam segala hal. Di dalam kita beribadah, kita juga diperintahkan untuk menerapkan konsep ihsan. Sembahlah Allah seolah kita melihatnya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa di dunia, di akhirat nanti kita bisa melihat Allah insya Allah. Menurut akidah ahlu sunnah, para penghuni surga nanti akan dapat melihat Allah dengan mata kepala di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, di surat Al-Qiyamah. Maka sadarilah bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Itu konsep ihsan di dalam kita beribadah. Di dalam kita bermuamalah juga kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Apalagi misalnya terhadap kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana. Terhadap tetangga kita juga diperintahkan berbuat ihsan. Pendek kata, di dalam muamalah kita kepada sesama manusia, konsep ihsan ini harus juga kita terapkan dan kita aplikasikan. Bahkan tidak hanya kepada manusia, kepada hewan sekalipun kita juga diperintahkan berbuat ihsan. Ada sebuah cerita yang masyhur di dalam hadis. Saya yakin jamaah sekalian sudah sering mendengar kisah ini. Bagaimana berbuat ihsan ini bisa menghadirkan dan mendatangkan ridho Allah. Ada seorang wanita tunasusila. Di satu kesempatan dia bertemu dengan hewan, dan yang dicontohkan dalam hadis itu anjing, yang menurut sebagian kita itu sering dikonotasikan sebagai hewan yang najis dan seterusnya. Contohnya anjing. Dan wanita yang dicontohkan itu wanita tunasusila. Nah, ini kan sudah contoh yang sangat ekstrim gitu ya. Es krim gitu. Contoh yang es krim ya. Kemudian wanita tunasusila ini karena dorongan ingin berbuat ihsan, dia memberikan minum kepada anjing yang menjulurkan lidah karena kehausan. Dari hal sederhana ini ternyata mendatangkan keridhaan Allah. Kita tidak melihat dari dia sebagai pelacur atau dia sebagai hewan anjing katakanlah, tetapi titik tekannya pada konsep ihsannya ini. Sehingga hadis ini tidak boleh dibawa kepada pengertian hadis hukum. Oh nek ngono, nek ono WTS memberi minum anjing dosanya diampuni. Nah, tidak begitu pengertiannya. Tapi ini satu contoh hadis yang menjelaskan tentang bagaimana berbuat ihsan ini memiliki timbangan pahala yang agung di sisi Allah dan bisa saja mendatangkan ridhonya. Maka Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadis pendek, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa biwajhi akhika walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau sepelekan kebaikan itu meskipun terlihat sederhana, meskipun itu sekedar engkau
bermuka manis terhadap saudaramu. Di sisi yang lain ada seorang wanita. Ini wanitanya sudah sepuh dan diceritakan juga ibadahnya baik. Tetapi karena dia tidak berbuat ihsan, bahkan berbuat sebaliknya, menyakiti seekor kucing di rumahnya, diikat, nggak boleh pergi kemana-mana, tidak juga dikasih makan, akhirnya kucing ini meninggal, mati ya. Maka dia mendapatkan murka Allah, mendapatkan siksa Allah. Nah, ini contoh bahwa berbuat ihsan itu diperintahkan di dalam segala hal. Kalau dalam hadis disebutkan kita mau menyembelih hewan sembelihan, kan ujung-ujungnya juga mati. Tapi kita juga tetap diperintahkan berbuat ihsan. Asahlah pisau dengan tajam, buatlah dia nyaman sehingga tidak tersiksa menjelang sakaratul mautnya gitu ya. Dielus-elus dulu boleh, dikasih makan apa yang menjadi karmane gitu kan. Ini berbuat ihsan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, juga di dalam konsep yang saat ini di dalam institusi kita tengah dipromosikan ya, konsep ekoteologi ini juga sesungguhnya berlandaskan dari konsep ihsan, ihsan kepada lingkungan. Kita bisa membaca ayat di dalam Al-Quran maupun banyak riwayat hadis Nabi yang juga di sana memberikan pesan-pesan bagaimana seorang muslim itu mestinya berbuat baik terhadap lingkungannya, menjaga keseimbangan lingkungan. Itu juga bagian dari konsep ihsan yang tentu kalau kita lakukan bukan hanya memiliki manfaat pada dimensi duniawi, tetapi juga memiliki manfaat ukhrawi. Itu bagian dari ketaatan pula. Nah, itu hadis yang pertama, jamaah sekalian. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kesalahan atau keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga hadis yang cukup populer, sering disampaikan oleh para penceramah, para khatib, tentang hal utama yang semestinya kita lakukan agar kita meraih kebahagiaan dan keutamaan. Ada 3 pesan di dalam hadis ini yang disampaikan. Yang pertama adalah agar senantiasa kita meniti jalan ketakwaan kepada Allah dimanapun kita berada. Kita bertakwa kepada Allah tidak hanya dalam ruang sempit yang bernama masjid, tetapi ketakwaan itu juga kita bawa di dalam setiap gerak langkah kita. Dimanapun kita berada, nilai-nilai ketakwaan itu semestinya kita bawa sebagai identitas kita, seorang muslim yang baik. Maka di sini disebutkan haitsu ma kunta, di mana engkau berada dan dalam kondisi apa engkau berada. Ketakwaan itu adalah pintu dari segala kebaikan. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, janji Allah di dalam Al-Quran, kita sudah sering membaca ayatnya, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan yang kita hadapi. Yaj'al fi amrihi yusra.
Allah juga akan memberikan jalan keluar dari problematika hidup yang mungkin menghimpit kita. Yaj'al lahu makhraja. Bahkan Allah juga akan memudahkan datangnya rezeki kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan takwa ini adalah kualitas yang sesungguhnya menjadi modal paling mendasar untuk seseorang meraih kebahagiaan. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, niscaya kita akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian hidup. Ketentraman dan kedamaian itu adalah modal paling mendasar untuk seseorang meraih yang namanya kebahagiaan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa agama kita itu sangat humanis dan egaliter. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya dapat diraih oleh mereka siapa saja dari tingkatan ekonomi atau intelektualitas yang berbeda sekalipun. Ketika seseorang bertakwa dekat dengan Allah, Tuhan sekalian alam, maka niscaya dia akan meraih ketentraman dan kedamaian hidup. Itu jelas modal paling mendasar untuk seseorang meraih kebahagiaan. Karena betapapun capaian prestasi duniawi yang diraih oleh seseorang, kalau tidak bersemayam kedamaian dan ketentraman di dalam jiwanya, rasa-rasanya kebahagiaan itu masih jauh. Sehingga dengan bertakwa kepada Allah itu separuh dari prasyarat kebahagiaan itu sudah diraih. Maka ketakwaan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan buruk atau kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Namanya manusia pasti memiliki salah, memiliki dosa. Dan itu sudah dinas oleh Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam pasti punya salah, punya dosa. Yang membedakan barangkali hanya sedikit banyaknya atau besar kecilnya dosa seseorang dengan orang lain. Tetapi semua orang pasti punya salah. Maka sealim apapun dia, kalau meninggal juga doa kita di sholat jenazah kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Permohonan ampunan. Artinya memang orang itu ya pasti punya salah. Dan kesalahan itu bisa bersumber dari beberapa hal. Mungkin memang kesalahan itu sudah kita tahu merupakan perbuatan salah, tapi masih juga kita lakukan. Berarti itu kesalahan yang disengaja. Ada kalanya juga kesalahan itu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Kita menduga itu bukan satu hal yang keliru, tetapi ternyata setelah kita tahu ilmunya, oh ternyata itu nggak boleh. Ada juga kesalahan yang bersumber dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan kita. Dan ada kalanya juga kesalahan bersumber dari ketidakmampuan kita menahan godaan hawa nafsu yang memang manusia dibekali dengan perangkap hawa nafsu ini. Namun di sisi lain Allah memberikan banyak jalan untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Bahkan dengan amalan ibadah yang kita lakukan sehari-hari pun, sebagian dosa-dosa kita itu dapat dihapuskan. Nabi bersabda, as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhana ila ramadhan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun, ya, menjadi kafarah lima bainahunna, antara keduanya itu, idzat tunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Artinya kalau dosa besar ya treatmentnya perlu treatment khusus, yaitu taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu dapat otomatis terhapus dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Man tawaddoa, siapa yang berwudu kemudian dilakukan wudu itu dengan baik, kharajat khotoyahu hatta min tahti adfarih, maka akan bisa berguguran dosa-dosa itu dari sela jemarinya.
dan kukunya ya. Sedekah juga demikian. Nabi bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un naro. Sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Terlebih di bulan Ramadan ini, di saat pahala dilipat gandakan, maka mari kita perbanyak ketaatan yang selain kita mendapatkan manfaat pahala, juga pasti ada dosa-dosa kita yang terhapus dengan ketaatan yang kita tunaikan. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini kembali konsep ihsan tadi. Hadis ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konteksnya bonceng, barangkali menaiki unta ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya ghulam, wahai anak. Ghulam ini anak yang masih kecil ya. Ya ghulam, wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini kalimat ini maksudnya pesan-pesan. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Artinya kalau kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, menjauhi larangan Allah, taat kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Pertolongannya akan dekat dengan kita. Kita akan berada di dalam penjagaan Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Maka ketika kita berdoa, ya berdoalah kepada Allah, tempat kita bergantung segala sesuatu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini bacanya tasdidnya harus ditekan ya. Karena kalau tidak nanti artinya berubah. Kalau iyyaka itu artinya sinar matahari. Maka di pagi ada pembelajaran tajwid itu juga pernah disampaikan itu ya. Iyyaka itu artinya hanya kepadamu. Kalau iyyaka itu sinar matahari, maka harus betul-betul tasdidnya itu ditekan ya. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in. Ketahuilah sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan sesuatu keuntungan kepadamu, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Artinya di sini berbicara tentang ketetapan Allah dan juga apa yang terjadi itu atas kuasa Allah. Wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang memudaratkanmu, niscaya tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Rufi'atil qalam, rufi'atil aqlam, wa jaffatis suhuf. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, ini berbicara dalam konteks qada ya, atau ketetapan Allah. Ini juga berbicara tentang konsep tauhid ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, ketika kita berdoa, berdoalah kepada Allah. Dan yang ketiga,
prinsip tauhid bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Jangan hanya kita meminta pertolongan ketika kita kepepet, ketika kita sedang sengsara, tapi saat bahagia pun mestinya kita harus selalu ingat kepada Allah. Maka di saat kita dalam keadaan sempit, niscaya Allah akan ingat dalam tanda kutip kepada kita. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpamu tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran, dan jalan keluar menyertai cobaan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita ulas dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.